sangat luar biasa. Kang Deddy Mulyadi bekerja sama dengan PT KAI Kereta Api Indonesia. Ya. Akan membangun jalur kereta api super cepat ini ya. Jalur Jakarta, Bandung, Banjar, bahkan sampai Pangandaran. Tidak lain dan tidak bukan, itu dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi. Kan kalau infrastrukturnya bagus nih ya, itu ekonomi juga akan bagus tuh perputarannya ya. Nah, bagaimana dengan Pramono Anung dengan DKI Jakartanya? Belum terdengar sekarang nih ada program Yang Wah ya. Dulu baru terdengar ada BPJS Kucing nih. Maaf ya. Tenang saja warga Jakarta, ini adalah ya di Jakarta itu program kereta cepat. Nanti ya. Coba kita dengarkan dulu ini beritanya ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku telah menyiapkan dana sebesar 8 triliun rupiah guna membangun proyek jalur kereta api Jakarta Pangandaran. Rencananya, proyek ambisius Deddy itu akan melewati Jakarta, Bandung, Banjar, hingga Pangandaran. Targetnya proyek itu akan mulai dikerjakan secara bertahap pada 2027 hingga 2029. Dan anggaran pembangunan akan menggunakan dana APBD Jabar. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Kamis 6 November 2025, Deddy menyebut pembangunan jalur kereta api baru bukan semata-mata untuk transportasi saja, melainkan untuk pemerataan ekonomi wilayah selatan Jawa Barat. Menurutnya, dengan adanya jalur baru akan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Pangandaran yang selama ini memakan waktu cukup lama. Menariknya, perjalanan dari Jakarta ke Bandung akan tetap mempertahankan karakter wisata alamnya sebab pemandangan sepanjang jalur menjadi ciri khas keindahan alam di Jawa Barat. Selain sebagai moda transportasi, harapannya proyek ini akan membuka konektivitas baru sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur Bandung hingga Pangandaran. Proyek pembangunan jalur kereta api baru di Jawa Barat dilakukan bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI melalui skema investasi bersama yang didanai dengan APBD Jawa Barat. Pemerintah akan berinvestasi dalam pembangunan rel, sistem sinyal, serta modifikasi kereta api. Deddy mengungkap, pemerintah Jabar juga menyiapkan sistem transportasi khusus di wilayah Pantura yang rencananya akan dibangun jalur kereta untuk angkutan bahan pangan. Pembangunan infrastruktur berbasis kereta ini merupakan langkah strategis Pemprov Jabar untuk menyiapkan masa depan ekonomi yang lebih merata. Harus ada solusi. Solusinya kan industrinya belum bisa berjalan sekarang. Industrinya kan hari ini baru sampai pembangunan mereka bangun gedung-gedungnya atau tempat-tempat industrinya. Ya tahun depan kan mulai. Nanti juga akan turun lagi. Kemudian juga hari ini kan memang bukan hanya problem Jabar. Itu sudah problem secara umum ya selesai lah, insya Allah nggak ada problem apapun, nggak akan ada juga lapor ya. Pemprov dan PT KAI nanti biayanya dari Pemprov, dan nanti saya akan ajak juga Kabupaten Kota, karena ini kan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten. Kapan tadi? Enggak juga, nanti kita tanya kabupaten kotanya mau bersama-sama atau enggak, belum tentu. Tapi kalau dalam kacamata saya sih itu bisa dipenuhi dalam waktu 3 tahun ke depan. Kan pembangunan itu nggak sekaligus. Kita harapkan di perubahan anggaran itu sudah mulai. Enggak. Jadi jalur yang sudah dipakai sekarang, teknologinya yang ditingkatkan. Satu misalnya sinyalnya diperkuat, terus kemudian relnya dan bantaran-bantaran dikokohkan, kemudian lokomotifnya diperbaharui. Jadi tidak merubah teknologi, hanya memperkuat teknologi. Tidak ada, masih rel yang sekarang. Jadi itu kan sebenarnya kereta Parahyangan itu ditingkatkan kualitasnya, jalurnya masih itu, keretanya masih itu. Kemudian yang hanya dikuatkan adalah seluruh infrastrukturnya. Jadi gini, kereta itu kan kecepatannya 120. Kemarin dapat direktur utama PT KAI. Sekarang itu kecepatannya sekitar 90 sampai 100. Nah, 90 sampai 100, mungkin sekarang kan 2 jam tuh. Nah, sekarang itu nanti kita menjadi 160 speednya. Nah, kalau dari 120 ya dari 100 ke 160 kan enggak rubah sebenarnya. Kenapa kemarin dilambat? Karena kan infrastrukturnya. Misalnya ini jalur sebidangnya masih banyak. Nah, nanti kan gitu nanti terkoneksi dengan infrastruktur daratnya, jalan misalnya kan, nanti nggak boleh lintasan dan dikurangin dengan jembatan-jembatan lain. Ya saya selesai periode pertama selesai. Masih dengan TPS kan sudah bilang berkali-kali kewenangan pengelola sampah adalah
di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran kota Bandung itu gede, 3 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah, nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Ya, Itu kan hak pemerintah. Karena itu hak pemerintah daerah, maka sebetulnya penundaan. Karena penundaan, maka kalau pemerintah pusat nanti ada uang yang cukup, ya harus dibayarkan. Kita menerima itu karena kita memahami pemerintah pusat sangat memerlukan uang yang banyak untuk membangun skala nasional. Maka kita menerima dengan lapang terbuka, dan saya termasuk yang tidak protes, gitu, dengan lapang terbuka untuk dana aspek daerah, khususnya dana bagi hasil pajak di tahun yang kurang lebih Jawa Barat itu 2026 1,1 triliun. Nah, kemudian ketika ada skema pinjaman, kita tidak akan pinjam. Kenapa? Kan ada hak kita yang diberikan. Nah, jadi begitu ya. Ayo, para pembenci Kang Deddy Mulyadi mau nyinyirin apa lagi? Ini jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi itu kerja nyata. Selain Kang Deddy Mulyadi kreator konten gitu loh. Dan memang apa salahnya sih seorang gubernur menjadi kreator konten? Banyak loh pejabat yang lainnya yang meng-up ke media sosial, ke akun pribadinya bahkan ya, kegiatan-kegiatan yang menjadi program-programnya. Bahkan masyarakat itu berhak loh mendapatkan informasi berbentuk visual video ataupun tulisan ataupun gambar terkait apa yang sudah dilakukan oleh pejabat, terkait apa yang akan direncanakan oleh pejabat. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah melaksanakan itu semua. Dan di sini saya selalu mendengar dari media massa Jakarta itu selalu menggoreng Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kemarin rame-rame ada yang menilai Kang Deddy Mulyadi itu hanya gubernur yang suka acting saja dan pembohong ya katanya. Nah, di sini terjawab sudah. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sungguh untuk pemerataan ekonomi Jawa Barat bagian selatan lah. Karena Jawa Barat bagian Bandung itu udah luar biasa ya. Kemajuannya, perkembangannya. Pangandaran, Banjar, Garut mungkin itu masih belum cukup pesat ya perputaran ekonominya. Maka dibangunlah sarana-prasarana kereta cepat yang mana itu adalah sebuah kerjasama antara Gubernur Jawa Barat dengan PT KAI. Dan pendanaannya memang dari Pemprov Jawa Barat ya senilai 8 triliun. Nah, ketika kemarin rame-rame antara Pak Purbaya dengan Kang Deddy Mulyadi terkait anggaran yang mengendap, dianggapnya mengendap oleh Pak Purbaya di deposito sekitar 2, sekian triliun. Dan ternyata di deposito setelah Kang Deddy Mulyadi menanyakan langsung itu tidak ada. Nah, itu fix mungkin kesalahan data dari Pak Menkeu. Nah, mungkin ini juga ada tujuan baik dan tujuan besar juga dari Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Menkeu. Ini sebuah umpan lambung lalu disemes dan semua pemimpin daerah kena. Kemarin juga kan Kalimantan Selatan gubernurnya kena juga. Ia belak-belakan mengaku menyimpan di deposito. Dan tujuannya untuk mendapatkan bunga bersih 21 miliar per bulan. Tetapi yang jadi masalah adalah para kontraktor dan guru-guru yang di Kalimantan Selatan itu tidak segera dibayarkan upahnya. Itu adalah sebuah kedoliman yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang Kang Deddy Mulyadi luar biasa, Pak Menkeu Purbaya juga luar biasa. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada jurus lain mungkin daripada para pembenci Kang Deddy Mulyadi untuk menjatuhkan nama Kang Deddy Mulyadi. Sudah dulu itu dengan isu agama, gak mempan juga Kang Deddy Mulyadi itu. Pemahaman agamanya kita sudah tahu ya, benar-benar secara mendalam beliau ya. Bahkan ketika dalam acara perlombaan ya, ketika sambutan pembukaan perlombaan tahfidz Quran, qiraah dan perlombaan terkait keagamaan, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ajang perlombaan ini jangan hanya menjadi target itu juara, uang atau amplop ini itu ya. Harus diamalkan, diimplementasikan apa yang sudah menjadi ajaran kita. Percuma kita hafal ini itu, tetapi tetangga kita yang miskin kita diamkan ya. Itu diantaranya lah. Nah, sekali lagi Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa di sini, mungkin bisa dikatakan mendahului ibu kota Jakarta. Kalau dulu kan sebelum Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy, selalu saja Jakarta yang menjadi pusat perhatian gitu loh. Karena sekarang kata Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat sudah menjadi pusat perhatian nasional gitu loh. Maka mau tidak mau Kang Deddy Mulyadi juga memberikan instruksi kepada para pemimpin daerah, kota dan kabupatennya supaya selalu bersinergi dengan provinsi memajukan Jawa Barat supaya Jawa Barat menjadi pusat perhatian. Ya mungkin nanti akan mencalonkan ke RI 1 ya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan itu belum ada niatan ke sana. Lagian pula banyak sekali yang menarasikan Kang Deddy Mulyadi benar-benar berambisi menjadi RI 1. Kata Kang Deddy Mulyadi itu hanya akan menciderai rasa dari Pak Prabowo sendiri ya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan dana 8 triliun untuk kereta cepat? Apakah itu bagus atau tidak? Silahkan dicantumkan di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng